Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah ketika berdiri dalam sholat, tanganmu terangkat ke langit, bibirmu membaca ayat demi ayat, tetapi hati dan pikiranmu melayang entah kemana? Tubuhmu ruku, tapi pikiranmu sibuk memikirkan pekerjaan, memikirkan keluarga, memikirkan utang, memikirkan aktivitas yang telah dilakukan atau rencana esok hari. Kamu pun bertanya lirih dalam hati, "Ya Allah, sholat seperti ini, apakah sholatku akan diterima?" Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah, bila kamu sempat gelisah karena tidak bisa khusyuk saat sholat, itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa hatimu masih hidup. Sebaliknya, bila kita yang tidak peduli apakah sholatnya diterima atau tidak, justru itulah yang harus dikhawatirkan. Dan pertanyaanmu itu, apakah sholatku diterima, adalah awal dari jalan perbaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kekhusyukan dalam sholat bukan sekedar pelengkap, melainkan bagian dari kemenangan dan keberuntungan seorang mukmin. Namun, kita pun bertanya, kalau aku belum khusyuk dalam sholat, apakah sholatku akan sia-sia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang bisa sholat, namun tidak dicatat baginya dari sholat itu kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, atau 1/20-nya." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 796. Masya Allah, ternyata pahala sholat bisa berkurang tergantung kehadiran hati kita saat menunaikan sholat. Namun, sholat itu tetap dihitung, tetap diterima meskipun tidak sempurna. Inilah kasih sayang Allah yang tidak langsung menolak ibadah kita yang penuh kekurangan. Secara fikih, sholat tetap sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, apakah nilainya tinggi di sisi Allah? Itu tergantung pada keikhlasan dan kekhusyukan kita saat menunaikan ibadah sholat. Imam Ibnul Qayyim rahimahumullah menulis dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib, sholat memiliki 5 tingkatan. Ada yang hanya mendapatkan kelelahan karena hatinya lalai, dan ada pula yang meraih pahala sempurna karena hatinya hadir secara penuh kepada Allah. Lalu pertanyaannya, mengapa kita sulit khusyuk saat kita menjalankan sholat?
Ada beberapa sebab mengapa pikiran kita sering melayang. Sebab yang pertama, kurangnya pemahaman makna bacaan sholat. Kita membaca surat dan doa tanpa tahu artinya, maka hati pun tak tersentuh. Sebab yang kedua, tergesa-gesa dalam menjalankan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Sahabat pun bertanya, bagaimana ia mencuri dari sholatnya? Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 11.961. Yang ketiga, hati penuh dengan dunia. Bila sebelum sholat kita sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan aktivitas dunia, maka hati kita akan berat menuju langit. Pikiran kita akan melayang-layang, memikirkan kesibukan dunia kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, jangan pernah tinggalkan sholat hanya karena merasa belum khusyuk. Imam Al-Ghazali berkata, orang yang meninggalkan sholat karena tak khusyuk ibarat orang sakit yang menolak makan karena tak berselera. Padahal makanan itu dibutuhkan untuk kesembuhannya. Dengan tetap sholat, walau belum sempurna, itu adalah langkah awal menuju kekhusyukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Penyayang dan Allah Maha Pemberi Rahmat. Allah tidak melihat kita dari hasil, tapi dari usaha kita yang tulus untuk mendekat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Robmu adalah Maha Pengampun lagi Maha Pemilik Rahmat, jika Dia mengajab mereka karena apa yang mereka perbuat, tentu Dia akan menyegerakan ajabnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 58. Dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa yang datang kepadaku berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Muslim nomor 2675. Subhanallah, sejengkal saja kita mendekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas berkali-kali lipat. Itulah rahmatnya, itulah kasih sayangnya yang tiada banding. Saudaraku, mungkin hari ini kita gagal khusyuk, mungkin semalam sholat kita lalai, tapi jika hari ini kita menyesal dan bertekad memperbaiki diri, maka itulah bentuk taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ad-Zumar ayat 53. Jangan biarkan setan membisikkan sholatmu sia-sia, karena setiap sujud adalah langkah menuju ampunan Allah.
Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana cara melatih khusyuk? Berikut adalah beberapa tips yang bisa mulai kita terapkan. Yang pertama, pahami makna bacaan sholat. Ketika membaca Alhamdulillahirobbil alamin, bayangkan kita sedang bersyukur kepada Zat yang menciptakan alam semesta. Dalam hadis sahih disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku membagi sholat, yakni Al-Fatihah, antara aku dan hambaku. Bila hambaku berkata, Alhamdulillahirobbil alamin, Allah berfirman, hambaku telah memujiku." Hadis riwayat Muslim nomor 395. Yang kedua, tenangkan hati sebelum sholat. Hindari terburu-buru. Ambil wudhu dengan tenang. Duduklah sejenak sebelum takbir. Yang ketiga, perbanyak doa di saat sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Yang keempat, perkuat dan perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib, sholat tahajud dan duha bisa menjadi latihan hati kita untuk lebih khusyuk dalam menjalankan sholat fardu. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan putus asa dari rahmat Allah. Seburuk apapun sholat yang telah kamu lakukan kemarin, jika hari ini engkau berusaha memperbaikinya, insya Allah, maka engkau termasuk hamba yang dicintai Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencari kesempurnaan, tetapi ketulusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolak hamba yang datang dalam keadaan rapuh, selama ia datang dengan hati yang ingin berubah. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, jika engkau hari ini masih belum bisa khusyuk, tetapi kamu terus belajar, terus datang ke masjid, terus menangis dalam sujud, maka kamu telah menempuh jalan yang Allah cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi rahmat. Sekalipun dirimu sering terjatuh, bila kamu terus berusaha untuk bangkit dan mendekat kepadanya, insya Allah, Allah akan menyambut dan menerima dirimu dengan rahmat-Nya. Jangan berhenti saudaraku, karena siapa yang menjaga sholat, maka sholat akan menjaga hidupnya. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan kebaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Like, komen, dan share ke orang-orang terdekat. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus bersama dalam lantunan hati dari Suara Suro. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.